Halo, sahabat orang hilang. Jumpa lagi bersama saya di channel Orang Hilang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara santai tentang debt collector. Kesepakatan antara debitur yang gagal bayar dengan para debt collector. Sebelum saya membahas lebih jauh, silakan subscribe channel ini agar Anda tidak kehilangan informasi-informasi yang akan terus saya berikan. Saya tunggu dari sekarang. Sudah banyak informasi-informasi yang saya berikan terkait pinjaman online ini, tentang segala hal yang berkaitan dengan debt collector dan pinjaman online ini. Masih banyak sekali keluhan-keluhan dari para debitur tentang pinjaman online dan debt collector pinjaman online ini. Ada beberapa kasus hingga berakhir bunuh diri, ada banyak kasus yang mengakibatkan depresi berat, banyak juga kasus dicerai oleh pasangan mereka masing-masing, banyak yang diputuskan juga oleh pacarnya, dan ada beberapa juga yang diusir dan dipecat dari pekerjaannya. Ini adalah sumber masalah menurut saya yang sangat kompleks sekali. Sudah sekitar 1 tahun terakhir ini, kasus seperti ini tidak pernah terselesaikan. Tidak ada efek jera yang mengakibatkan aplikasi pinjaman online ini tidak berani melakukan ancaman-ancaman yang terlalu berlebihan menurut saya. Jadi mereka akan terus mengancam Anda. Tidak ada sanksi apapun dari OJK menurut saya yang dapat membuat mereka jerah. Aplikasi-aplikasi online memang yang ilegal memang sudah banyak ditutup oleh Kominfo dan OJK, tetapi saat mereka ditutup, mereka muncul dengan nama-nama yang baru lagi. Ini adalah permasalahan yang sangat kompleks menurut saya, yang seharusnya dapat diselesaikan oleh Kominfo dan OJK, sehingga para aplikasi pinjaman online ini tidak melakukan hal-hal yang telah ditetapkan oleh OJK. Kali ini saya akan membahas tentang kesepakatan antara debt collector dengan nasabah. Debt collector itu sebenarnya bukan teman Anda. Mereka adalah musuh Anda, itu yang harus Anda ingat. Mereka bekerja di pinjaman online, di aplikasi pinjaman online, sehingga mereka akan mati-matian untuk mendapatkan bonus dari pinjaman online tersebut untuk menagih Anda dengan cara apapun. Banyak cara yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan tagihan dari Anda, dari apa yang telah Anda pinjam, beserta bunga-bunga yang sangat besar. Ada cara-cara kasar yang biasa mereka lakukan dengan cara teror, dengan cara menghubungi kontak-kontak Anda, dengan mengancam orang tua Anda atau kontak darurat Anda, sehingga Anda akan pusing, Anda stres, Anda depresi, sehingga Anda akan melakukan apapun untuk membayar pinjaman tersebut, termasuk dengan menggadaikan sertifikat rumah, menggadaikan sertifikat
kendaraan Anda atau meminjam uang ke bank dengan anggunan untuk membayar tagihan di pinjaman online ini yang tanpa anggunan tersebut. Sudah sering saya jelaskan di video-video saya sebelumnya bahwa hal ini tidak perlu Anda lakukan karena hal ini akan sia-sia. Anda akan menggali lubang baru untuk menutup lubang yang lama, sedangkan di lubang yang baru ini Anda menggunakan anggunan, sehingga saat Anda telat dan tidak mampu bayar, Anda akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga menurut saya, hanya untuk menutupi hal yang tidak berharga seperti pinjaman online ini. Memang hutang wajib dibayar, tapi saat Anda tidak mampu lagi untuk membayar aplikasi pinjaman online ini, ada banyak cara yang dapat Anda tempuh untuk membuat mereka menerima apa yang Anda mau. Sudah sering saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Silahkan Anda nonton lagi jika belum mengerti. Kali ini untuk debt collector yang memberi Anda kesepakatan, Anda jangan pernah mau, karena menurut saya pribadi itu kesepakatan yang mereka berikan itu sesuai berdasarkan sistem di aplikasi tersebut yang akan merugikan Anda. Ingat, mereka akan memberikan kesepakatan apapun yang akan merugikan Anda. Memang kelihatannya mereka ingin membantu Anda, misalkan mereka memberi cicilan dengan bunga. Hal itu tidak perlu Anda lakukan karena akan merugikan Anda. Berilah mereka kesepakatan dari Anda. Anda harus memberikan, mereka harus menerima kesepakatan yang telah Anda buat. Jadi, jangan terbalik, Anda harus menerima kesepakatan dari mereka, tetapi mereka yang harus menerima kesepakatan dari Anda. Karena apa? Karena mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mereka tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi untuk menagih Anda saat Anda tidak mampu membayarnya. Mereka tidak bisa melaporkan Anda ke polisi. Mereka tidak bisa menyita barang-barang Anda karena tanpa anggunan. Mereka tidak akan berlaku kasar sampai memukul Anda karena mereka akan terancam dilaporkan ke kepolisian. Sudah banyak sekali kasus debt collector yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Sedangkan untuk debt collector pinjaman online ini tidak perlu Anda takut sama sekali, karena mereka ini berbeda sekali. Berbeda dengan debt collector kartu kredit atau debt collector leasing. Biasanya debt collector pinjaman online ini adalah bukan pihak ketiga ya. Mereka adalah debt collector orang lapangan dari kantor di aplikasi tersebut, dan biasanya mereka ini berlaku baik kepada Anda. Mereka akan mau mendengarkan Anda, keluhan Anda apa, dan saat mereka datang, Anda jujur bahwa Anda sudah tidak punya duit lagi. Yakinkan ke debt collector ini bahwa Anda punya etiket baik untuk membayar, tapi hanya pokoknya saja. Ingat, mereka harus menerima kesepakatan dari Anda. Jangan Anda menerima kesepakatan dari mereka. Mereka harus menerima kesepakatan Anda, seperti misalkan Anda ingin membayar pokok atau mencicil pokok. Tunggu sampai mereka mau menerima kesepakatan dari Anda. Biasanya tidak hanya satu kali ya. Mereka biasanya harus datang berkali-kali sehingga mereka mau menerima kesepakatan dari Anda. Sudah sering saya bilang, jangan pernah menerima kesepakatan dari mereka karena itu akan merugikan Anda. Mereka tidak punya pilihan lain lagi. Mereka suatu saat pasti akan menerima kesepakatan dari Anda. Mereka itu bukan teman kita. Mereka akan merugikan kita saat kita menerima kesepakatan dari mereka. Dan saat Anda didatangi debt collector, saat diberikan surat untuk membayar hutang Anda baca. Dan apabila Anda tidak sanggup untuk membayarnya di tanggal-tanggal tertentu yang telah mereka berikan kepada Anda, isi surat tersebut Anda baca baik-baik. Saat Anda tidak sanggup, Anda tidak perlu menandatangani. Ingat, Anda tidak perlu menandatangani surat yang telah mereka berikan jika Anda tidak mampu membayar
pinjaman online tersebut di tanggal-tanggal tertentu. Mereka tidak bisa apa-apa saat Anda tidak ingin menandatangani perjanjian tersebut. Yang harus Anda lakukan adalah Anda bernegosiasi untuk membayar pokoknya. Bilang bahwa Anda ingin meminjam uang dari keluarga karena Anda sudah tidak punya pilihan lain lagi, Anda terjerat banyak hutang di pinjaman lain juga, Anda hanya mampu bayar pokok, itu pun uang hasil dari pinjaman ke keluarga Anda sendiri. Katakan seperti itu saja. Saat mereka belum mau, ya tunggu sampai mau. Itu satu-satunya cara bagi Anda agar mendapatkan diskon pokok atau pokok dicicil beberapa kali. Ada beberapa aplikasi yang juga bisa Anda cicil dari pokoknya. Pokoknya itu berapa? Pokoknya itu nilai yang Anda pinjam. Jadi misalkan Anda pinjam 1 juta dan yang masuk ke rekening Anda 800.000, yang Anda pokoknya itu ya 1 juta. Bisa juga 800.000 asal Anda, tergantung negosiasi Anda. Semuanya tergantung dari negosiasi kita kepada debt collector pinjaman Anda tersebut. Dan saat mereka mampu untuk meyakinkan mereka di nego pokok, harus ada surat lunas. Jangan sekali-sekali mentransfer uang senilai pokok ke aplikasi pinjaman online tanpa surat lunas. Anda harus menerima surat lunas itu jika Anda membayar pinjaman online. Itu saja yang ingin saya bagikan untuk Anda semua. Hal seperti ini memang sering saya lakukan, sengaja saya bicara lagi agar Anda semakin mengerti dan Anda tahu caranya untuk bernegosiasi dengan mereka. Ingat, jangan pernah menerima kesepakatan dari mereka karena mereka akan membuat kesepakatan yang akan merugikan Anda. Anda harus membuat kesepakatan sendiri agar mereka mau menerima kesepakatan dari Anda. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Saya akan membuat video lagi di episode-episode yang akan datang, mungkin masih berkaitan dengan pinjaman online, atau silakan request video apa yang ingin Anda nonton agar saya bisa mempunyai ide juga untuk membuat video-video lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda, dan agar Anda tidak kehilangan informasi-informasi yang akan selalu saya berikan. Salam.